Kandungannya sekarang masuk 7 bulan, udah mau masuk trimester 3, jadi udah mulai engep, mulai susah tidur karena kan janinnya makin besar ya. Jadi kayak mau kanan kiri tuh. Dan lumayan aktif babynya, jadi suka kayak gerak-gerak gitu. Pertimbangannya karena memang sudah bulat juga, karena mungkin hubungannya sudah tidak sehat ya kalau melakukan kesalahan terus dimaafin, diulangin lagi gitu. Jadi mungkin kita kayaknya lebih baik jadi partner untuk anak aja, tapi untuk hubungan suami istri kayaknya memang mungkin sudah cukup sampai di sini aja gitu. Jodohnya sampai di sini aja. Dari sayanya udah kasih ultimatum tapi tidak didengarkan. Kalau mau aneh-aneh apalagi udah jadi bapak gitu kan, jadinya hati-hati gitu ya, kayak semua mata tertuju sama lo nih gitu. Makanya saya pengen selesai ya, karena memang pengen melanjutkan hidup aja. Kalau bicara secara aturan dan perundang-undangan, tujuan daripada perkawinan itu kan adalah hidup bahagia ya, hidup rukun dan bahagia dari sepasang suami dan istri. Nah, kalau misalnya salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, baik istri maupun suami, sudah tidak memiliki keyakinan lagi bahwa ketika perkawinan itu diteruskan, dia bisa merasakan yang namanya kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan tersebut, maka itu sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Aku nggak akan membatasi ya, maksudnya untuk soal anak, kita bisa jadi co-parenting yang baik lah. Jadi berkas sudah disiapkan, kalau nggak ada halangan minggu ini gugatan bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama Cibinong. Masa hamil memutuskan bercerai apakah jadi lebih nyaman atau tidak? Kalau menurut saya sebaiknya ini masalahnya dijedakan dulu supaya kemudian setelah misalnya selesai melahirkan dan baru kemudian dilanjutkan. Menurut saya seperti itu, supaya pada saat nanti melahirkan dan sebagainya tidak terjadi sesuatu yang membuat ibu itu menyesal nantinya. Ya kalau saya pribadi mah ya kesian ya, karena kan beliau juga sedang hamil posisinya tapi malah diselingkuhin. Seharusnya kan dijaga hatinya karena lebih sensitif ya. Adanya kasus seperti ini malah jadi makin down juga buat istrinya gitu sih. Kalau naik perselingkuhan cuma sebentar ya. Yang panjang tuh kan keluarga yang sayang sama kita, yang selalu ada buat kita. Nah kalau cuman buat flittering, ya sayang banget ya. Mau sampai kapan gitu. Mendingan sekarang fokus ke hubungan dulu, ke proses perceraian supaya saya tenang juga lahirannya. Untuk yang pidana, ya karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya. Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik, karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Siapa sih yang mau ada masalah? Siapa sih yang mau ibaratnya cerai gitu kan? Cuma kan kalau misalnya emang udah jalan hidup saya, ya saya mau gimana gitu loh. Ya berselingkuh di saat istri lagi hamil dan harusnya butuh support, tapi malah memikirkan kesenangan sendiri, itu kan egois ya. Buat single mom itu aku yakin banget anak-anak kita juga pasti bisa merasakan kalau orang tuanya happy, dia juga happy. Kalau misalnya aku lanjutin tapi ternyata aku disakitin terus atau aku dihianatin terus, aku juga akan membesarkan anak-anak aku dengan mood yang tidak baik kan. Jadi aku yakin kalau misalnya nanti ini berjalan dengan lancar, Andrew juga kan sebagai bapak tuh nggak ada kurangnya ya. Selama ini juga secara finansial Andrew juga ada berkontribusi sih untuk aset, untuk membangun aset kita sama-sama. Jadi maksudnya aku juga nggak mau yang langsung pergi loh, jadi tinggal di mana dia nggak jelas gitu kan. Seenggaknya ya aku juga harus fair lah dalam hal-hal kayak gitu. Laki-laki udah pasti salah, itu pasti tokoh utamanya gitu. Tapi kalau tidak ada gayung bersambut, dia juga tidak akan melanjutkan gitu. Apalagi dengan bangga gitu ya, misalnya memposting yang hubungan terlarang dengan suami yang masih berstatus suami orang dan punya istri, itu sangat tidak dibenarkan loh gitu loh. Dan hati-hati, sekarang tuh ada hukumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang bukti-buktinya sudah kuat, kalian bisa dipenjara loh. Buat Andrew, mungkin aku cuma mau bilang, kita kenalnya baik-baik ya, kita juga berpisah secara baik-baik.
Ya kalau bisa jaga sikap lah, ini dari masalah ini tuh pasti ada hikmahnya, kamu bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan setelah proses perceraian ini berjalan dan selesai, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh Dewi terkait dengan masalah perselingkuhan tersebut ya. Artinya belum tentu juga dijalankan, tapi juga belum tentu nggak dijalankan. Jadi artinya ini masih dalam suatu proses pertimbangan. Dewi mengambil keputusan yang mana lebih penting dulu dan fokus kepada hidupnya dulu. Siap dengan risiko kehilangan, gitu loh. Ya itu yang paling utama. Yang kedua, nggak cukup sampai di situ kan. Pasti kan nanti ada dampak buat si pasangan, baik istri ataupun suami, kemudian juga buat anak-anak. Apalagi kalau kondisi lagi hamil kan, itu harus melewati masa-masa yang sulit. Sangat disayangkan banget ya. Iya, cuman kayak sakit hati banget sih gitu kan. Posisi tuh lagi hamil, lagi ibaratnya berjuang gitu kan. Buat anaknya dia juga gitu. Ya kecewa banget sih. Buat semuanya, makasih udah datang. Doain aja yang terbaik. Jadi maunya kalau misalnya emang dari awal kita kenal baik-baik, ya berakhirnya juga baik-baik aja. Jadi kedepannya juga Andrew bisa melanjutkan hidupnya, saya juga gitu. Kaget banget. Nah, tapi aku mau tahu juga dari dia sebenarnya. Cuman di WA lagi no respon gitu. Tapi dia ngintipin terus IG story aku. Tapi aku DM gak dibales karena kan kita teman kerja. Satu, aku kaget. Dua, aku masih percaya gak percaya, 50-50 nih gitu. Pengen melihat cerita dua sisi gitu. Cuman aku prihatin kalau memang itu benar ya harus segera bertobat. Kalau tidak benar ya harus segera klarifikasi. Karena kan gimana-gimana nama baik tuh segalanya kalau buat aku. Kalau buat gue sih ya ini bisa terjadi di mana aja, nggak di tempat syuting aja kok. Ya kan kalau orang kerja pun bukan di entertainment, orang kerja kantoran bisa aja terjadi apa aja gitu loh. Jadi ya sama-sama harus saling mengingatkan, saling menjaga diri. Kita manusia tidak pernah luput dalam dosa, kesalahan. Gue juga tidak mau menjudge A ini salah, B ini salah. Semuanya pasti jadi pelajaran lah.